Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Fauzan. Di sini saya mempresentasikan buku UAS Etik UMB dengan materi nilai-nilai kedisiplinan. Kedisiplinan adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dan serangkaian sikap yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, keteraturan, dan ketertiban. Sikap disiplin tidak hanya dimiliki oleh siswa saja, tetapi seluruh profesi dan setiap warga negara Indonesia harus bersikap disiplin untuk menunjukkan nilai-nilai taat, patuh, peraturan, dan tertib akan suatu norma atau aturan yang berlaku di Indonesia. Namun, jika penulis melihat realita yang ada pada saat ini, ada beberapa orang yang tidak bersikap disiplin. Salah satu contoh yang bisa penulis paparkan di sini adalah salah seorang guru yang tidak datang mengajar di salah satu sekolah. Seperti penulis kutip dari media berita online okezone.com. Subuh Salam Aceh, ada guru yang tidak datang untuk mengajar dengan jangka waktu yang berbulan-bulan hingga setahun lebih, ujar Jaminuddin Ketua. Maka, dengan pentingnya sikap disiplin, semua warga negara Indonesia harus menanamkan dan menumbuhkan kesadaran bahwa kedisiplinan menjadi fondasi utama dari karakter bangsa Indonesia. Disiplinan harus menjadi tradisi di semua aspek kehidupan, dan kedisiplinan harus menjadi sikap yang konsisten dilakukan secara tetap dan tidak berubah-ubah. Pengertian kearifan lokal. Kearifan lokal adalah sebuah tema humaniora yang diajukan untuk memulihkan peradaban dari krisis modernitas. Ia diunggulkan sebagai pengetahuan yang benar berhadapan dengan standar saintisme modern, yaitu pengetahuan yang diperoleh dengan pendekatan positivisme atau suatu cara penyusunan pengetahuan melalui observasi gejala untuk mencari hukum-hukumnya. Ciri-ciri kearifan lokal. Kearifan lokal memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu 1. Mempunyai kemampuan mengendalikan. 2. Merupakan benteng untuk bertahan dari pengaruh budaya luar. 3. Mempunyai kemampuan mengakomodasi budaya luar. 4. Mempunyai kemampuan memberi arah perkembangan budaya. 5. Mempunyai kemampuan mengintegrasi atau menyatukan budaya luar dan budaya asli. Penerapan nilai-nilai kearifan lokal yaitu ada 3. 1. Awik-awik dari Lombok dan Bali merupakan aturan adat yang menjadi pedoman untuk bertindak dan bersikap terutama dalam cara berinteraksi dan mengolah sumber daya alam dan lingkungan di daerah Lombok Barat dan Bali. 2. Serawai yaitu dari Bengkulu. Terdapat keyakinan selaku pemulih pelestarian lingkungan terwujud dari kuatnya keyakinan ini, yaitu tata nilai tabu dalam peladang dan tradisi tanam tanjak. 3. Dayak Kenyah dari Kalimantan Timur. Terdapat tradisi tanah bulan kawasan hutan dikuasai dan menjadi milik masyarakat adat. Pengelolaan tanah diatur dan dilindungi oleh aturan adat. Faktor-faktor penyebab korupsi. Tindakan korupsi merupakan tindakan kejahatan yang terjadi akibat penyelewengan wewenang atau tanggung jawab. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang bersifat kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi dan juga bisa berasal dari situasi lingkungan yang kondusif untuk melakukan korupsi atau faktor eksternal. Dengan demikian, secara garis besar penyebab korupsi dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor pendorong korupsi yang berasal dari dalam diri setiap individu. Faktor internal dapat diperinci menjadi 3. A. Sifat tamak atau rakus manusia. Sifat tamak merupakan sifat yang berasal dari setiap individu. Hal itu terjadi ketika seseorang mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri dan tidak pernah merasa puas terhadap apa yang telah dimiliki. B. Gaya hidup konsumtif. Pada era modern ini, terutama kehidupan di kota-kota besar, merupakan hal yang sering mendorong terjadinya gaya hidup konsumtif. Oleh karena itu, apabila perilaku konsumtif tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai, maka hal tersebut akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai
tindakan demi memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi. Mempunyai moral lemah, cenderung mudah tergoda untuk melakukan tindakan korupsi. Godaan itu berasal dari atasan, teman tingkat, bawahan, atau pihak lain yang memberi kesempatan untuk melakukan korupsi. Faktor eksternal merupakan faktor pemicu terjadinya tindakan korupsi yang berasal dari luar diri pelaku. Faktor eksternal dapat dibagi menjadi 4, yaitu 1. Faktor politik. Politik merupakan salah satu sarana untuk melakukan korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik atau ketika politisi mempunyai hasrat untuk mempertahankan kekuasaannya. 2. Faktor hukum. Hukum bisa menjadi faktor terjadinya korupsi dilihat dari dua sisi. Di satu sisi dari aspek perundang-undangan, dan di sisi lain dari lemahnya penegak hukum. Hal lain yang menjadikan hukum sebagai sarana korupsi adalah tidak baiknya instansi hukum, dan ditemukan aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil, rumusan yang tidak jelas dan tegas sehingga menimbulkan multi tafsir serta terjadinya kontradiksi dan overlapping dengan aturan lain. 3. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal itu dapat dilihat ketika tingkat pendapat atau gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya, maka seseorang akan mudah melakukan tindakan korupsi demi terpenuhinya sebuah kebutuhan. 4. Faktor organisasi. Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, tidak hanya organisasi yang ada dalam suatu lembaga, tetapi juga sistem organisasian yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Pencegahan dan upaya pemberantasan korupsi. Ada 3 strategi pemberantasan korupsi, yaitu represif dengan penanganan laporan pengaduan masyarakat atau KPK melakukan proses verifikasi dan penelaahan, penyidikan, penuntutan, eksekusi, perbaikan sistem, terus edukasi dan kampanye. Itu saja yang saya presentasikan untuk UAS Etik UMD kali ini. Demikian akhir presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.